Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya Talita Almira. Kali ini saya kembali akan membahas materi tentang pemrograman framework dengan materi Y2 Getting Data from Users. Oke, kita langsung saja ke pembahasan Y2 Getting Data from Users. Oke, baik. Nah, yang pertama itu membuat form. Cara utama untuk membuat form dalam Y adalah melalui widget Active Form. Pada banyak kasus, form ditampilkan ke pengguna mempunyai relasi dengan model yang terhubung dengan tabel di database berbasis Y, DB, Active Record. Dan yang kedua, model yang berdiri sendiri berbasis Y, base model seperti model untuk login form. Nah, semua yang berada di antara active form begin dan active form end pada kode PHP akan diletakkan di dalam tag HTML form pada file HTML yang akan di-generate. Untuk membuat elemen pada form berserta label dan validasi JavaScript-nya dapat dilakukan dengan memanggil metode active form field. Kode PHP yang digunakan untuk active form field akan menghasilkan file HTML yang berisi elemen form, label, input, dan tag-tag lainnya sesuai dengan template yang digunakan. Ini dia contoh untuk membuat form. Kita langsung ke contoh soal saja ya. Oke, baik. Kita masuk ke latihan. Yang pertama, tambahkan kemampuan untuk mengupload gambar pada fungsi create dan update dari item, tentunya pada aplikasi backend. Nah, karena ini pada backend, berarti kita harus membuka backend terlebih dahulu ya. Backend, sebelum kita mulai menuliskan script, karena permintaan soal tadi, kemampuan untuk mengupload gambar pada fungsi create. Nah, berarti kita harus menyediakan kolom untuk menyimpan direktori gambar tersebut. Oke, baik, kita langsung saja ke phpMyAdmin. Buka dulu web browsernya. Localhost, phpMyAdmin, mymart. Kita langsung masuk ke item. Nah, structure, karena saya sebelumnya sudah menambahkan kolom picture location, jadi saya tidak akan mendemokannya. Ini dia ya, dengan tipe data varchar dengan panjang 1024. Oke, selanjutnya kita buka code scriptnya. Hal yang harus kita lakukan selanjutnya adalah melakukan inisialisasi variabel pada models item. Kita masuk models item. Nah, pada langkah ini saya melakukan inisialisasi dengan nama variabel upload. Selanjutnya kita melakukan pembuatan rules baru pada model item. Kenapa kita harus menambahkannya? Hal ini karena kita tidak melakukan generate otomatis menggunakan G, melainkan ini secara manual. Kita tambahkan upload yang dimana akan melakukan penginputan file dengan ekstensi PNG dan JPEG. Nah, kemudian kita juga akan menambahkan atribut labels, yaitu picture location dengan nama picture. Nah, picture location ini disesuaikan dengan nama database-nya ya. Selanjutnya, kita harus melakukan edit pada file view, masih pada backend tentunya, item, dan form PHP. Nah, di sini kita mengganti script yang di atas ini, yang awalnya tidak seperti ini, menjadi multipart /from data. Kemudian kita juga menambahkan ini tempat untuk melakukan inputan, yaitu menggunakan variabel upload. Dengan inputan file kita menggunakan file input ya. Oke, kita langsung saja masuk ke controller dari item controller untuk menambahkan perintah upload file. Kemudian
pada bagian action create dan action update, kita harus menambahkan perintah ini. This item save handling juga pada bagian action. Tapi sebelumnya kita jangan lupa untuk menambahkan code ini, item save handling, yang dimana ini berfungsi untuk melakukan validasi upload. Jadi apabila kita melakukan upload pada suatu data, maka file hasil upload tersebut akan masuk ke folder upload, dan kemudian kita akan tetap menyimpan gambar tersebut di dalam file upload. Oh ya, kita pada function ini juga menambahkan parameter models, yang dimana nanti akan diisi sesuai dengan models yang akan kita gunakan. Kali ini kita akan menggunakan models item, sehingga kita harus mendeklarasikan instance dari item dan disimpan pada variabel model dan digunakan menjadi parameter saat melakukan pemanggilan function item save handling. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan gambar yang sudah diupload dengan cara mengedit file item view. File, pada folder view, item dengan view. Nah, kita menambahkan script ini. Kenapa kita tambahkan? Karena ini data dari gambar yang telah kita upload. Oke, baik, langsung saja kita uji coba ya. Kita masuk ke localhost backend web item. Nah, masih menggunakan akun Almira ya saya. Nah, kita sudah berada di bagian item. Kemudian kita coba preview. Nah, di sini Samsung G11 dengan ID 2 dengan harga 10 juta rupiah memiliki gambar seperti ini. Nah, begitu. Oke, selanjutnya soal kedua, tampilkan daftar produk pada halaman utama dari aplikasi front-end. Nah, langkah penyelesaian nomor 2 pertama, kita harus melakukan edit untuk penambahan function pada file models item yang terletak di common, models, dan item. Nah, di sini menambahkan sebaris satu buah function yang dimana ini akan digunakan untuk melakukan formatting harga, yang dimana harga di sini akan menggunakan rupiah dengan 2 angka di belakang koma. Kemudian ada menambahkan function ini get image free yang berguna untuk menampilkan image pada saat penampilan gambar saat indeks PHP pada front-end web dipanggil. Selanjutnya kita akan memasukkan data dari modul view melalui site controller dengan menambahkan script seperti ini. Kita folder backend, mohon maaf, pada folder front-end, controllers dan site controllers. Nah, di sini kita akan menambahkan sebuah perintah pada function index, yaitu ini, model item find with category. Tahap terakhir pada langkah kedua adalah kita harus mengatur halaman utama front-end pada file front-end views site dan masuk ke index PHP. Nah, disinilah perintah atau script yang akan digunakan untuk menjalankan file index PHP. Sehingga pada saat orang mengakses pertama kali website tersebut akan terdirect ke dalam indeks PHP. Mari langsung kita coba saja. Kita masuk ke front-end ya. Jangan lupa diganti dulu.
Nah, ini dia tampilan dari front end aplikasi ponsel Thalita. Oke, kita langsung saja ke nomor 3. Tambahkan tombol untuk membeli produk pada setiap item produk. Pastikan hanya user yang sudah login yang bisa membeli produk. Oke, langsung saja untuk jawaban nomor 3. Kita langsung masuk ke text editor. Kemudian kita membuat file yang bernama checkout.php yang kita simpan pada folder view, site, dan kita bernama checkout. Ini dia akan membawa kita untuk masuk ke halaman checkout. Untuk melakukan filter, user yang dapat login lah yang dapat melakukan checkout, dan user tidak login maka ia tidak akan bisa melakukan checkout. Kita harus menambahkan code program pada set controller. Masih di sini pada bagian rules kita tambahkan, ini dia, dengan action checkout, dengan allow through, dengan rules add. Oke, selanjutnya kita melakukan editing pada file index.php dahulu dan button login dahulu untuk user yang belum login dan ingin melakukan checkout. Kita langsung masuk saja pada bagian index.php. Nah, di sini dapat dilihat kita menambahkan sebuah button yang dimana berwarna kuning apabila user itu tidak login terlebih dahulu sehingga harus melakukan login, dan berwarna hijau apabila user itu sudah melakukan login dan pastinya akan bisa langsung melakukan checkout. Oke, baik, langsung saja kita refresh, kita cek. Nah, kebetulan saat ini saya sedang tidak login sehingga saya disuruh masuk untuk login terlebih dahulu. Coba kita tekan button login first. Nah, maka kita akan langsung dibawa atau terredirect ke halaman login. Ini saya akan memasukkan username Thalita dengan passwordnya. Saya login dan sudah kembali ke halaman home. Nah, dapat dilihat di sini sudah terdapat button add to chart yang berwarna hijau. Oke, coba kita pilih add to chart. Nah, ini akan otomatis membawa kita langsung ke halaman checkout page. Oke, untuk nomor 3 sudah selesai. Selanjutnya, nah, karena untuk semua soal latihan sudah dijawab, maka berakhirlah penjelasan dari materi Getting Data from Users menggunakan Y2 Advanced. Maka ya dari itu, saya Thalita Almira undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.